Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru, selamat datang dan teman-teman di Gembulikum channel resmi Guru Gembul. Ahai. Channel resmi ya, yang lain tidak resmi. Guru Gembul dan Gembulikum saja yang resmi ya. Oke Pak Guru, langsung aja nih, ada yang lagi rame ini, saya ngambil beritanya dari BBC. Evakuasi santri yang tertimbun neruntuhan pondok pesantren Al-Khazini Sidoarjo. Bisa tonton dulu beritanya. Saya ngambil dari BBC. Iya. Aduh. Jadi kemungkinan besar kegagalannya ada karena ini bangunan tumbuh dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 3. Lantai 3 ditutup dengan atap, yang jadi lantai 4 karena joinnya itu tidak sempurna. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2 hubungan kolom baloknya itu tidak sempurna. Ini begitu ditambah lantai 3 tambah tidak sempurna, tambah tidak stabil, sehingga terakumulasi dengan beban-beban yang bekerja. Join ini tidak cukup mampu untuk menerima beban-beban yang bekerja sehingga dia kolaps. Oke, semangat ya. Sabar. Aduh. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Cuma perut kecepet. Di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Yang paling mengesalkan dari itu tuh si pemilik pesantrennya atau pengurusnya atau siapa gitu, itu ngomong ini sudah takdir. Wah, Cekuk. Jadi Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang tak bisa mengutarakan, mudah-mudahan dibalas dengan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibahnya. apa ya itu teh baraya semua kita tuh harus berduka atas wafatnya beberapa orang dari runtuhnya pondok pesantren itu. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu masalahnya. Masalahnya itu adalah bahwa masyarakat kita itu banyak yang SDM-nya rendah, dan ini di lembaga pendidikan tapi SDM-nya rendah, itu kan benar-benar. Dan mereka itu menggunakan dalil-dalil agama untuk bisa menutupi kejahatan dan kelalaian mereka. Jadi bangunan runtuh itu jelas gara-gara SOP-nya dilanggar. Itu mah jelas. Saya pas nonton berita ini untuk pertama kalinya, kemudian ada gambar gedung runtuh, itu fix, itu mah udah jelas ini orang yang bikinnya salah gitu. Gak tahu karena cari untung berlebih sampai bahan-bahannya kurang, gak tahu gimana. Itu ada balok beton segitu gede patah. Balok beton tuh gak bisa patah kayak gitu. Ini tuh pasti karena besinya di dalamnya gak ada atau kurang sama sekali. Dan pas dilihat ya iya itu gitu. Kemudian pas lagi dapat berita banyak gitu kan, cerita-ceritanya tuh banyak. Itu aslinya tuh gedung itu tuh cuma 1 lantai. Terus malah ditingkatkan jadi 3 lantai. Dan dalam situasi yang seperti itu, orang-orang masih belajar di bawahnya. Asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Kalau SDM serendah itu jangan bikin lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan itu orang-orang yang SDM-nya tinggi, ngedidik orang-orang supaya SDM yang lainnya juga jadi tinggi gitu. Ini mah ya ampun, bangunan untuk 1 lantai dibikin 3 lantai, kemudian strukturnya, saya awam soal konstruksi tapi saya tahu persis, saya yakin di situ tuh itu emang lihat dari patahan betonnya itu jelas gak layak si betonnya tuh. Maksudnya gini, kalau takdir, seluruh takdir tuh iya
ini ada air masuk bergoyang-goyang gitu. Ini takdir kan semuanya, kalau misalkan gitu mah semuanya juga jawabannya takdir gitu. Nanti ada orang korupsi, kenapa? Takdir. Ya iya emang. Ada orang memperkosa, kenapa? Takdir. Ya iya memang gitu. Semuanya juga takdir gitu. Jadi itu tuh bukan jawaban. Jadi jawabannya itu adalah ini gara-gara ulah manusia, entah karena kebodohan, entah karena keserakahan, tapi yang jelas ada kematian di sini, ada kemalangan di sini, dan itu disebabkan oleh manusia-manusia yang salah. Entah ya itu sekali lagi, entah cari untung, entah karena apa, tapi ini manusia-manusia yang salah. Ini saya ngambil dari qn.id, ada saksi dari si santrinya yang umur 13 tahun. Aduh. Jadi sebelum runtuh tuh awalnya kan ada truk mau ngecor yang paling atas. Nah, terus itu apa? Nggak diisi setengah dulu, langsung full. Langsung ngejatuh gitu. Keterangan si kata-katanya gitu. Iya, tapi kalaupun itu kalau bangunannya layak, mau diisi coran juga langsung kuat itu, Meda. Nggak, ini mah kelihatan banget itu tiang-tiangnya kecil banget, tiang yang lantai satunya. Ya karena itu kan untuk bangunan lantai 1 kan. Tiangnya kecil banget, pondasinya juga pasti kecil banget itu. Beton tuh gak mungkin runtuh kalau hanya gara-gara beton yang sudah 9 bulan runtuh hanya gara-gara ada orang di atasnya yang ngecor gitu, yang sampai penuh. Ya enggak lah, itu bisa sampai ratusan ton kekuatan beton mah. Ini mah aduh, ya lihat aja patahannya tuh, lihat patahan si balok betonnya. Banyak yang gak ada besinya atau yang besinya tuh kecil banget gitu. Udah mana nggak ada pondasinya gitu. Aduh, ini kasihan. Ini please anak-anak saya jadi, kalau ada anak-anak yang jadi korban tuh suka jadi miris saya teh. Ini tuh kan tadi juga yang terjebak 13 tahun nggak sakit apa-apa. Pasti sakit kayak sih, kejepit Pak. Ya bisa aja dia nggak ngerasain tuh karena gara-gara mati rasa ya. Bisa. Mati rasa tuh gara-gara terlalu sakit, bisa aja jadi mati rasa. Aduh, ya tapi semoga nggak seperti itulah ya, semoga gitu. Dan ini jadi bahan pikiran buat yang lain. Jadi kalau misalkan mau bikin bangunan, jangan hanya gara-gara pesantren lalu ya kita serahkan saja pada Tuhan. Nanti pas runtuh, ya ini mah ada takdir, ya enggak gitu. Semuanya tuh didasarkan pada ilmu pengetahuan ya, didasarkan kepada sains, didasarkan kepada perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan gitulah, kasihan itu anak-anak jadi korban. Ini ngomong-ngomong soal pendidikan Islam Pak Guru. Ini tadi pagi baru nongol FYP sebuah video yang kayaknya Guru Gumbul juga dulu sempat membahas tentang perbedaan khusus tentang sekolah Islam, sekolah Kristen. Ini ada video yang SMP Katolik Santo Yusuf ini sempat viral di media sosial karena 90% murid yang menimba ilmu di sekolah ini beragama Islam. Islam ya, Suster ya? Iya. Berapa banyak, Suster? 90% mungkin. Nah, selayaknya sekolah Katolik pada umumnya, banyak ornamen-ornamen Katolik di lingkungan sekolah ini seperti jalan salib, patung Yesus, patung Bunda Maria, dan logo sekolah Katolik. Mau boleh? Islam. Katolik. Islam. Saya Kristen. Siapa di sini yang agamanya Muslim? Angkat tangan. Ya. SMP Katolik Santo Yusuf ini berada di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi gimana menurut kalian, guys? Kita nggak compare nggak sama yang tadi runtuh ya, tapi secara umum nih. Lembaga pendidikan Kristen tuh banyak yang Muslimnya. Tapi kayak sebaliknya nggak sih, kalau misalkan kita ngomong konteksnya SD, SMP, SMA ya. Di Al-Azhar ada yang Kristen nggak ya? Kalau misalkan kita nyebut gitu. Kalau saya nggak tahu, tapi biasanya syaratnya beragama Islam. Nah, kalau yang Katolik, yang Kristen itu enggak seperti itu. Bahkan saya tuh pernah ngajar di sekolah berlabel Kristen. Kebanyakan juga bukan Kristen, tapi bukan Islam juga. Yang Buddha, yang Konghucu gitu. Jadi saya tuh dulu bikin kelakar gitu. Ini mah sebenarnya sekolah Cina tapi ngakunya Kristen. Karena banyakan di situ tuh yang non Cina gak ada. Tapi yang non Kristen banyak. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh jadi masalah-masalah seperti ini tuh adalah masalah demografi, masalah mayoritas minoritas gitu. Jadi misalkan kayak di sekolah yang tadi itu, sekolahnya anggaplah bagus misalkan, sekolahnya anggaplah tapi ada di tengah-tengah mayoritas
yang bukan penganut agamanya gitu. Jadi ya itu ngikut aja ke situ dan nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Karena biasanya memang toleransinya khususnya untuk sekolah-sekolah Katolik itu lebih baik. Disiplinnya lebih tinggi, toleransinya juga relatif lebih baik. Dan kalau dibilang nanti hati-hati nanti ada kristenisasi dan lain-lain, kalau di sekolah Katolik sih lebih jauh sih, dari nggak seagresif nggak seagresif dari sebagian dari orang-orang Kristen. Yang Kristen juga yang agresif tuh yang kelompok itu aja gitu. Cuman kalau yang Katolik relatif tidak agresif lah soal penyebaran agama. Karena mereka sekarang juga udah membuka nanti silakan koreksi jika saya salah atau tambahkan, membuka kebenaran itu ada juga di luar gereja gitu. Jadi ada doktrin semacam itu sekarang tuh. Jadi ya lebih terbuka. Ya syukur bukan gimana-gimana ya, syukur bahwa ada semangat toleransi di daerah yang semacam itu gitu. Ini tuh mirip sama Muhammadiyah Kristen Muhammadiyah itu ada juga kan Kristen Muhammadiyah. Nah emang ada Kristen Muhammadiyah. Wah, coba saya searching. Nggak tahu. Jadi, nah ini sebaliknya. Jadi di wilayah NTT gitu. Nah yang mayoritas Kristen, pemerintah nggak sanggup bikin sekolah di sana. Nggak sanggupnya itu kenapa gitu ya, nggak tahu. Cuman akhirnya bisa dijangkau sama Muhammadiyah. Muhammadiyah bikin sekolah di sana dan mayoritasnya Kristen tetap sampai jadi alumni, sampai jadi apa tetap Kristen. Jadi Kristen Muhammadiyah. Ada dari situs resmi Muhammadiyahnya ya. Muhammadiyah yang semakin kosmopolis melahirkan varian baru yaitu Kristen Muhammadiyah alias Krismuha. Varian baru ini merujuk pada orang Kristen yang menjadi simpatisan Muhammadiyah. Ya, iya. Ada Krisma. Ada yang kayak gitu tuh. Ya sekarang, ya sebenarnya kalau tidak ada legalisasi gitunya, tidak ada formalisasi dan sebagainya, yang kayak gitu tuh udah banyak banget gitu. Jadi ada misalkan ya, saya mah sering nemu gitu, orang Buddha yang rajin ke gereja, kemudian orang khususnya di kelompok yang Chinese itu variannya tuh sekarang tuh banyak banget gitu. Bukan hanya ada yang menikah beda agama, tapi tempat ibadahnya bagi-bagi bersama juga ada yang seperti itu tuh gitu. Saya tuh pernah nemu anak sekolah 3 tahun dia tuh orang Kristen tapi sholat berjamaah. Tapi di sekolah Kristen nemu yang kayak gitu. Itu dia dasarnya apa ya? Orang Katolik gitu, bukan orang ini. Jadi masih di Sasarung gitu. Tapi ditanya apa agamanya Katolik? Atau karena nggak ngerti aja ya, Mer? Iya makanya kalau misalkan orang-orang etnis Tionghoa itu kan sistem religi mereka tuh nggak seperti kita gitu. Jadi mereka tuh lebih terbuka pada hal-hal yang formal dan hal-hal yang esensial mereka tuh simpan aja dalam hati gitu. Jadi kadang-kadang ada juga yang Buddhis. Nah kayak kemarin saya tuh ketemu sama seorang kaya raya banget, miliarder banget gitu. Dia tuh mualaf dari Buddha gitu. Tapi dia kadang-kadang juga masih mempraktekkan tradisi-tradisi dan kepercayaan-kepercayaan Buddha gitu. Kayak apa contohnya? Tradisi Buddha. Ya bangsa yang mitos-mitos Buddha dengan yang pakai yang gini, pakai leluhur. Terus di rumahnya tuh banyak ornamen-ornamen Buddhis gitu, ada altar, ada apa segala rupa. Tapi dia tuh udah lama mualaf gitu. Ada yang kayak gitu. Kemudian kemarin ketemu sama Bapak ini Empu Buddhis. Empu Suhadi. Empu disebut temen nggak apa-apa ya. Empu itulah ya, Empu seorang Buddhis, ketua salah satu cabang Buddhis terkemuka di Indonesia. Kan saya tuh pernah datang ke altarnya ya. Nah di kami mah senang nggak ada patungnya. Jadi si altar tapi nggak ada patungnya. Ini mah formalitas aja katanya, ada altar, ada ini, dan sebenarnya agama mah dalam hati. Dia tuh bilang seperti itu ya. Kemudian dia tuh bilang kagum sama Nabi Muhammad dan ada yang sama, kami juga dilarang untuk bikin patung, kata dia tuh gitu. Nah, jadi
yang cukup uniknya, dia teh juga mempromosikan agama Islam. Jadi saya mah seneng kalau ada jemaah saya yang masuk Islam, kalau itu bikin dia bahagia, bikin dia happy, ya sok aja saya dorong ke sana gitu. Katanya teh gitu. Padahal dia tuh pemimpin keagamaan di situ. Gitu. Nah jadi sebenarnya di luar pandangan kita yang Islam, Kristen, apa segala rupa gitu, ada masyarakat lain. Ini mah bukan soal benar salah, tapi ada masyarakat yang memang cara beragamanya itu adalah cara beragama yang sudah melampaui identitas komunal gitu. Berarti beneran agama tuh ya udah urusan dia pribadi gitu, nggak harus soal jumlah, nggak soal apa. Iya, nggak kayak gitu. Kayak siapa sih ini teh? Si dokter anu lucu teh. Dokter Yu Hasan. Oh, nah, dokter Yu Hasan dia itu lucu. Iya, dia lucu. Jadi agama tuh nggak boleh dikasih tahu sama orang, simpan aja di dalam hati. Saya juga gak bisa menunjukkan. Nah mungkin gitu ya, dengan bahasa yang lebih sederhana, ada banyak orang di luar sana tuh yang gitu. Saya sebenarnya percaya bahwa Tuhan tuh gini. Tapi yang ikut masyarakat aja lah kalau ini mah begitu gitu. Jadi ya saya mah begitu. Ya banyak orang-orang kayak gitu tuh. Pak Guru bilang meskipun kita sama-sama Islam, agama kita tuh maksudnya beda-beda gitu. Gambaran kita tentang Tuhan dan agama tuh meskipun sama-sama Islam tuh gitu. Iya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu punya agama masing-masing dalam hatinya. Oh, belum. Iya, sekali mau lewat. Lewat kalau mau ngambil kelapa. Iya, Oh iya, sok. Iya, Pak ngambilin.